kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau penolong yang setia. Kau selalu menyertai kami, penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Penolong yang selalu setia, penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluan. Dia tidak pernah mengecewakan. Dia tak pernah mengecewakan. Yes, terima kasih Tuhan Yesus. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat Tuhan di dalam Dia yang memberi kekuatan bagi setiap kita. Yes, Tuhan, terima kasih. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Tuhan yang memberi kekuatan. Yes, terima kasih Tuhan Yesus kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya, tetap percaya Tuhan setia. Mari pastikan hati kita tetap percaya pada Tuhan. Tetap percaya bahwa Tuhan setia. Kami nyatakan hati kami tetap percaya kepadamu ya Tuhan, apapun yang kami alami. Karena kami tahu segala perkara dapat kami tanggung di dalam Engkau yang memberi kekuatan bagi setiap kami. Kami mau terus menaruh pengharapan kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan Tuhan, untuk kasih setiamu yang tidak pernah habis-habisnya di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Saat ini kami mau buka hati kami, pikiran kami untuk mendengarkan renungan firman-Mu. Berbicaralah atas setiap kami, nyatakan Tuhan kerinduan-Mu atas setiap kami lewat renungan hari ini. Di dalam nama Yesus kami telah siap. Haleluya. Amin.
Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam perenungan intim dengan Allah. Pada hari ini, hari Kamis, tanggal 31 Juli 2025, kita akan mendengarkan dan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan yang bertemakan menikmati kekekalan. Pada perenungan hari ini yang berfokus dalam 1 Yohanes 3 ayat 11-24, dan pembacaan Alkitab kita dalam 1 tahun ini terdapat di dalam Kidung Agung pasal yang ke-5 sampai pasal yang ke-8. Saya harap Bapak Ibu Saudara-saudari dapat membacanya terlebih dahulu. Saya akan bacakan dalam 1 Yohanes 3 ayat 24, demikian firman Tuhan. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu Roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Makna pengharapan dan penderitaan. Sebagai orang percaya, penderitaan bukanlah akhir, tetapi bagian dari proses pembentukan iman dan penyucian diri. Rasul Paulus menulis, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kita kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan itu sendiri. Dalam 2 Korintus 4 ayat 17. Pengharapan dan penderitaan menunjukkan kepada iman yang tidak tergoyahkan bahwa Kristus telah menang atas maut dan bahwa penderitaan sementara ini akan digantikan oleh kemuliaan kekal bersamanya. Dalam Roma 8 ayat 18. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata menikmati memiliki arti sebagai berikut, yaitu merasakan atau merasai, kesenangan atau kebahagiaan dan kenikmatan yang mengalami kesenangan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kekekalan berarti keadaan kekal, tiada berkesudahan, tidak terbatas oleh waktu. Dalam perspektif Alkitab, kekekalan bukan hanya durasi waktu yang tak berakhir, tetapi juga keadaan relasi sempurna dengan Allah, bebas dari dosa, penderitaan, dan kematian. Kekekalan adalah hidup bersama Yesus dalam Yohanes 17 ayat yang ketiga, yang adalah kehidupan sejati. Jadi secara sederhana, menikmati kekekalan menurut firman Tuhan berarti mengalami sukacita, damai, dan kepenuhan hidup bersama Yesus Kristus untuk selama-lamanya. Sebuah kehidupan yang bebas dari dosa, penderitaan, dan kematian di dalam hadirat Allah. Kekekalan bukan sekedar soal waktu yang tak berakhir, tetapi kualitas hidup yang sempurna di dalam persekutuan dengan Allah. Berikut penjelasan yang lebih mendalam berdasarkan firman Tuhan. Yang pertama, kekekalan adalah hidup bersama Kristus. Yesus berkata, dan inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Dalam Yohanes 17 ayat yang ketiga. Kekekalan dimulai saat seseorang percaya kepada Kristus dan akan mencapai kepenuhannya saat Kristus datang kembali dan kita tinggal bersamanya di surga. Lalu yang kedua, menikmati kekekalan berarti bebas dari dosa dan derita. Dalam 1 Yohanes 3:3 dikatakan, setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, menyucikan dirinya, sama seperti dia adalah suci. Artinya, kerinduan akan kekekalan memotivasi orang percaya untuk hidup kudus, karena dalam kekekalan nanti tidak ada lagi dosa. Dalam Wahyu 21 ayat 4 dan 27. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Dalam Wahyu 21 ayat yang keempat. Menikmati kekekalan adalah upah dari iman yang bertahan. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Dalam 2 Korintus 4 ayat 17. Orang percaya yang bertahan dalam peperangan iman akan mendapatkan kekekalan yang penuh kemuliaan, bukan hanya sebagai tempat, tetapi sebagai relasi kekal bersama Allah. Lalu yang keempat, menikmati kekekalan menurut dunia versus menurut firman Tuhan.
Dunia menggambarkan kekekalan sebagai kehidupan tanpa akhir yang diisi dengan kenikmatan jasmani, imajinatif, atau filosofi reinkarnasi. Sedangkan firman Tuhan menyatakan bahwa kekekalan hanya ada di dalam Kristus dan adalah persekutuan yang tak terputus dengan Allah. Dalam 1 Yohanes 5 ayat 11-12. Lalu yang kelima, janji-janji kekekalan dalam 1 Yohanes 3. Yang pertama, kita akan serupa dengan Kristus dalam ayat yang kedua. Yang kedua, kita tidak akan berbuat dosa lagi dalam ayat 6 dan 9. Lalu yang ketiga, kita akan hidup di dalam kasih yang sejati dalam ayat 11, 14, dan 18. Lalu yang terakhir, kita menerima Roh Kudus sebagai jaminan kekekalan dalam ayat 24. Refleksi kita pada hari ini, apakah kita sungguh-sungguh mengharapkan kekekalan bersama Yesus? Banyak orang ingin masuk surga, tetapi tidak ingin menjalani hidup yang memuliakan Kristus hari ini. Padahal, pengharapan akan kekekalan yang sejati akan memurnikan hidup kita sekarang dalam 1 Yohanes 3 ayat yang ketiga, dan memberi kekuatan dalam penderitaan. Menikmati kekekalan dimulai sekarang, saat kita berjalan dalam kasih, kekudusan, dan pengharapan di tengah penderitaan, sambil menantikan perjumpaan kekal dengan Dia yang telah menyelamatkan kita. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus pada perenungan hari ini ya Bapa. Biarlah firman-Mu merema bagi setiap hati kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan kami dengan sungguh-sungguh mengharapkan kekekalan bersama dengan Engkau. Biarlah kami hidup di dunia ini seturut dengan kehendak-Mu, sesuai dengan apa yang telah Engkau perbuat bagi kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, biarlah kami selalu hidup dalam ikut campur tangan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom.